Salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di kelas Public Speaking Academy. Tak terasa kita sudah memasuki di sesi 11. Pekan lalu kita sudah membahas komponen komunikasi. Ada tiga yang kita bisa pahami bersama adalah bagaimana orang pembicara. Yang kedua, pesan, ide, kemudian kita audiens. Itu sangat penting sekali hari ini kita pahami. Kadang kita ini terlalu fokus dengan diri kita, lupa dengan pesan kita, dan bahkan yang sering kita lupakan adalah audiens kita hari ini. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya di sesi yang ke-11. Iya. Welcome teman-teman semuanya, Public Speaking Academy, program yang terus berlanjut hingga tuntas di tahun ini. Saya mohon doa dari teman-teman semuanya agar selalu istiqomah dalam menyampaikan materi di setiap pekan. Tidak perlu banyak, yang paling sedikit, tapi kita konsisten itu lebih jauh berdampak daripada kita banyak-banyak memberikan materi, tidak pernah kita praktekkan. Nah ini hal yang sangat tidak berdampak. Justru hari ini teman-teman semuanya kita belajar public speaking itu mencicil ya dari A sampai Z. Teman-teman semuanya, salam kenal. Ini profil saya, boleh dipanggil Kang Najar ya. Salah satu pengalaman ya, salah satunya di Ethos ID Samarinda, dan terakhir kemarin saya mengambil sertifikasi sebagai motivator ya. Mohon doanya, ini lagi nabung untuk nyicil lagi mengambil sertifikasi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Teman-teman semuanya, kita masuki di sesi yang ke-11. Kita akan pahami pola dan struktur komunikasi. Mengapa sih kita harus memahami struktur komunikasi agar berbicara kita itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bahkan mudah dipraktekkan. Ya, tidak perlu panjang, tidak terlalu pendek, tapi singkat, efektif, dan padat, dan jauh berbobot itu lebih jauh berdampak semuanya. Teman-teman semuanya, struktur ini salah satu bagian yang penting. Ada banyak ya. Ada IBC ya. Ada yang mengenalkan introduction, body, conclusion. Ada juga yang mengenalkan namanya opening, content, dan closing. Ada juga yang mengenalkan bahwasanya ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Yes, itu adalah bagian dari komunikasi. Dan bahkan dalam komunikasi sehari-hari, kita biasa mengucapkan ya salam, sapa, senyum. Dan ini yang selalu kita lakukan. Dan biasanya di akhir kita juga mengucapkan salam. Nah, sesimpel itu dalam komunikasi. Tapi apa hubungannya dalam komunikasi public speaking? Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin fokus di bidang ya, public speaking, menjadi seorang pembicara, trainer, coach, apapun itu, setidaknya memahami hal yang sangat basic sekali ini. Sangat basic sekali. Nah, sekarang kita akan lihat tiga bagian ini. Kita akan mengenal namanya amazing opening. Ya. Bagaimana pembukaan itu yang menggugah, yang memukau, agar audiens itu mudah tertarik sama kita. Selain kita sudah mengatur penampilan kita secara oke, visual, tapi kita perlu juga menyusun struktur bagi amazing opening ini. Itu sangat penting sekali. Apa saja strukturnya? Yang pertama pasti salam. Salamnya bukan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita memberikan energi setiap apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita berikan apresiasi yang terhormat. Gubernur Sulawesi yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Atau yang terhormat Ketua Organisasi ABCD dan seterusnya. Itulah salah satu bagian apresiasi. Yang kedua, teman-teman semuanya,
Setelah kita memberikan salam, setelah memberikan apresiasi, dan yang ketiga adalah kita memperkenalkan diri kita. Siapa sih profil kita? Ya, kita bisa siapkan seperti saya tadi, ada foto, ada nama, ada brand, kemudian ada track record kita, apa saja pengalaman kita, dan bahkan karya-karya kita yang mudah memikat hati audiens. Ini salah satu tujuan kita untuk meyakinkan audiens apa saja yang sudah kita lakukan. Biasanya sesi perkenalan sangat penting sekali, terus kita harus berhati-hati ya, mengucapkan satu demi satu secara terstruktur agar audiens itu paham. Oh, ini pembicara yang saya butuhkan. Oh, ini pembicara yang sangat terkenal. Oh, ini pembicara yang sangat expert di bidangnya. Nah, setelah kita memperkenalkan diri, maka kita selanjutnya adalah sampaikan tema kita. Untuk apa sih kita sampaikan tema kita? Agar untuk fokus audiens itu ini loh yang kita bahas. Misalnya, public speaking for success, leadership for manager, leadership for CEO, dan selanjutnya. Nah, setelah itu, kita sampaikan temanya. Kemudian kita jelaskan tujuannya. Saya biasanya menjelaskan ada 3 tujuan. Kita akan memahami dari definisi, yang kedua kita akan mempraktekannya, dan yang ketiga kita akan mengontrol setiap hari bagaimana menjadi seorang pemimpin. Jadi 5 hal ini minimal teman-teman semuanya harus praktekkan ketika mau berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya setelah amazing opening sudah kita persiapkan, maka kita berlanjut pada impactful content. Bagaimana kita menyusun sebuah konten yang impactful agar audiens itu mudah memahami, mudah menerima, dan mudah mempraktekannya. Yang pertama, kita jelaskan dulu apa saja definisinya, apa saja sebab-sebabnya, apa saja faktornya, apa saja yang mempengaruhi, dan apa saja dampak positif, dampak negatifnya kita jelaskan. Setelah semuanya kita jelaskan, maka kita jelaskan mengapa sih topik ini begitu penting bagi audiens. Nah, biasanya kita hasil riset kita, hasil baca buku, dan fakta-fakta yang bisa kita berikan itulah untuk meyakinkan audiens. Setelah itu, kita menjelaskan dari definisi tadi, kemudian kita jelaskan alasannya, barulah kita menemukan namanya how-nya, bagaimana. Baru kita berikan sudut pandang yang baru untuk memberikan cara-cara yang mudah. Bisa cara yang jangka pendek, sedang, dan sangat panjang untuk masa depan audiens. Jadi, bagaimana? Kita jelaskan. Biasanya sih orang jauh, para pembicara itu sampai di sini aja. Dia langsung memberikan sebuah powerful closingnya. Nah, tapi saya memberikan catatan, setidaknya ketika hari ini kita sudah jelaskan caranya, selanjutnya adalah kita jelaskan keuntungannya. Benefitnya apa? Ketika kita melakukan A, maka hasilnya B. Ketika hari ini kita belajar public speaking, maka hasilnya itu menghasilkan cuan, misalnya. Itu yang akan kita jelaskan. Kalau kita belajar leadership, maka impact-nya terhadap diri kita adalah kita mudah mengontrol diri, emosi kita, emosi negatif kita, emosi positif kita, kemudian perasaan kita, ya. Itu semuanya bisa kita atur. Nah, setelah kita menyusun impactful content ya secara detail, maka selanjutnya kita persiapkan powerful closing kita. Ibaratnya amazing opening itulah kita take off, ya. Impactful content itu adalah bagaimana dalam perjalanan kita, dan powerful closing itu bagaimana kita mau landing. Landingnya ini harus pas dengan audiens. Maka setidaknya kita membuat kesimpulan apa yang kita sampaikan. Kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, kesimpulan ketiga. Setelah kesimpulan, kita berikan aksi, berikan janji. Ya, sekarang teman-teman semuanya mulailah berjanji pada dirinya apa yang sudah kita dapatkan itu bukan hanya untuk diketahui, bukan hanya untuk dicatat, tapi yang jauh lebih penting lagi kata Winston Churchill itu adalah kita mempraktekkan.
Sekarang, setelah acara hari ini, kita berjanji untuk mempraktekkan. Setelah itu, kita tutup. Terima kasih. Saya Najrudin, The ID Speaker Modern Motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah susunan teman-teman semuanya, bagaimana kita menyusun dari opening, konten, dan closing. Saya harapkan kita berbicara efektif saja. Ini 10-15, kalau teman-teman menyusun materi seperti ini, itu kan jauh lebih mudah dipahami. Teman-teman semuanya, terkadang kita ini terlalu banyak bicara. Ya, nggak sadar. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana hari ini kita mempersiapkan semuanya itu adalah sebuah setengah kesuksesan. Kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, dan mempersiapkan materi itu adalah setengah kesuksesan. Menyusunnya adalah memudahkan pemahaman audiens. Jadi kalau kita sudah menyusun dengan PowerPoint kita secara mudah, maka ketika hari ini kita berbicara itulah membuat sempurna. Salam sukses, salam bahagia. Saya Najrudin, The ID Speaker More Than Motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.